Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Puji Astuti dari Prodi PGMI UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bacaan guna. Dari materi bacaan guna akan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengertian dari guna, yang kedua yaitu huruf-huruf guna, dan yang ketiga yaitu contoh dari bacaan guna. Yang pertama yaitu pengertian guna. Pengertian guna dibagi menjadi 2. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Sedangkan secara bahasa yaitu mendengung. Sedangkan secara istilah berarti suara yang jelas dan keluar dari lubang hidung. Materi yang kedua yaitu mengenai huruf guna. Huruf guna terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mim dan yang kedua nun. Huruf mim dan nun bertasjid. Jika kita melafalkan huruf-huruf guna, maka mim dan nun dibaca secara dengung atau ditahan selama 2 harokat. Masuk di materi yang ketiga yaitu contoh dari bacaan guna. Dan contoh dari bacaan guna itu ada 2. Yang pertama yaitu bacaan guna dengan mim bertasjid, dan yang kedua yaitu bacaan guna dengan nun bertasjid. Contoh dari bacaan guna mim bertasjid ada 2, atau saya sebutkan 2 contoh. Yang pertama yaitu sumakala. Jadi mim sukun itu, mim bertasjid itu dibaca dengan dengung atau jelas dan ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh yang kedua yaitu fi ummiha. Mim bertasjid juga dibaca dengan jelas atau dengung, ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Itu tadi contoh dari bacaan guna mim bertasjid. Sekarang saya akan memberi contoh dari bacaan guna nun bertasjid. Saya sebutkan 2 contohnya. Yang pertama yaitu minal jinna. Huruf nun itu juga bertasjid, maka dibaca dengan jelas atau dengung dan ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Contoh yang kedua yaitu latus alunna. Huruf nunnya itu tadi juga bertasjid, maka bacanya juga harus dengung atau jelas dan ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Cara membaca guna. Cara membacanya adalah dengan mengedengungkan atau mengeluarkan bunyi dari hidung dengan jangka waktu tertentu. Tiga tingkatan pembagian guna. 1. Tasdid. Ini adalah tingkatan guna yang paling sempurna, yaitu
Ketika nun atau minnya bertasdid, baik itu bertasdid menggunakan tasdid asli atau tasdid tambahan, karena akibat dari idgham yang sempurna atau idgham kamil. Yang kedua yaitu idgham. Idgham yang dimaksud di sini adalah idgham nakis. Contohnya adalah sebagai berikut. Faman ya'mal. Berikut merupakan contoh dari idgham. Yang ketiga yaitu ifa dan iklab. Tingkatan ketiga adalah guna yang berada pada bacaan ifa dan iklab. Sesuai namanya, guna di sini berada pada hukum bacaan iklab, ifa sahakiki dan ifa safawi. Tingkatan guna di sini lebih lemah daripada tingkatan sebelumnya. Contoh guna pada hukum ifa, darrotin syarro. Kemudian contoh guna pada hukum iklab, khilum bihadal balad. Ya, di sini akan dijelaskan bacaan guna dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Pada ayat 1 itu tidak ada bacaan guna. Kemudian ayat 2, alladzi jama'a malahu wa'addada, gak ada juga. Dan ayat 3, yahsabu annama lahu ahlada. Pada ayat 3 ini terdapat bacaan gunah 1, yaitu annama lahu. Nah, itu bacaan hu. Nah, kemudian ayat 4, kalla layumbadanna fil khutamah. Ya, pada ayat 4 ini juga ada bacaan huna. Kemudian ayat 5, wa ma adraka mal khutamah. Pada ayat 5 ini tidak terdapat bacaan huna. Ayat 6, narullahil muqadah. Ya, pada ayat 6 tidak terdapat bacaan huna. Ayat 7, allati tattali'u 'alal afidah. Pada ayat 7 ini juga tidak terdapat bacaan huna. Pada ayat 8, innaha 'alaihim muqsadah. Ya, di sini terdapat bacaan gunah, yaitu ada 1. Kemudian ayat 9, fi amatim mumaddadah. Ya, terdapat bacaan huna. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik atau teman-teman yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.